Baik, saya akan langsung ke Mas Emil. Mas Emil, kalau di Jawa Timur sendiri ini seperti apa? Apakah sudah banyak juga yang kemudian disoroti oleh pihak Pemprov dan laporan yang mungkin banyak masuk ini sebagian besar kurang lebih ada berapa, Mas Emil? Ya, ini makanya kita mengapresiasi ya. Tadi kan saya kasih contoh objek vital atau pabrik di kawasan industri itu kan mungkin dianggap oh yang besar-besar aja yang Ya. dilindungi. Oh enggak. Bahkan warga yang dianiaya juru parkir yang termasuk dalam salah satu organisasi itu juga ditindak kalau di Sidoarjo gitu. Jadi eh, ini semua tindakan premanisme adalah pelanggaran hukum. Itu yang harus diambil dulu frameworknya adalah pelanggaran hukum dan oleh sebab itu tidak ada toleransi sama sekali terhadap pelanggaran tersebut. Maka tindakan yang mengancam keselamatan orang itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahwasanya kemudian ada kemudian oknum ormas yang melakukan ini yang kemudian masuk ke dalam ranah tadi. Bagaimana ormas ini bisa ditarik akuntabilitasnya? Kalau ini dilakukan secara organisasional, tentu Kesbangpol akan menindak tegas. Kami juga tentunya apabila situasi yang terjadi di provinsi tetangga kami 2015-2017 lalu itu terjadi di kami, Kesbangpol tidak akan sungkan-sungkan. Namun demikian, saya kasih contoh, tapi saya tidak menyebut nama secara spesifik. Tetapi pada saat menjelang hari raya, ini kita dengan polisi kita melakukan tentunya ketegasan kepada permintaan THR. Ya, jadi kita komunikasi juga. Selain ada larangan, kita juga melakukan komunikasi dengan beberapa organisasi masyarakat yang diasumsikan melakukan itu. Dan ternyata setelah tabayun dan kita cek juga mereka tidak melakukan itu. Bahkan ada larangan secara organisasional dari pengurus-pengurus intinya untuk tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi proses. Artinya Pemprov dalam kapasitasnya Kesbangpol itu membina. Nah, membina ini kan kata-kata yang kadang abstrak ya, gitu. Nah, tetapi kenyataannya memang membina adalah sebuah proses komunikasi juga untuk menegaskan bahwa oknum-oknum ini perlu diingatkan, gitu. Potensi keberadaan oknum perlu diingatkan. Baik, Mas Emil, kalau kita lihat kan secara psikologis pasti setiap daerah ini akan berbeda-beda begitu ya. Adakah kemudian program khusus mungkin yang kemudian dijadikan sebagai antisipasi bagi ormas-ormas yang memang berpotensi untuk kemudian melanggar atau melakukan tindakan-tindakan yang mengancam masyarakat begitu? Nah, kenapa kemudian saya katakan tadi saya tidak menyebut nama? Karena inilah realita dari pemerintahan. Seorang pemimpin daerah itu tidak boleh sembarangan bicara. Jadi kalau saya menyebut nama, itu saya sudah memberikan satu potensi mendiskreditkan sebuah organisasi tanpa dasar-dasar hukum yang cukup. Ini yang harus kita catat, begitu. Jadi kami tidak bisa berbicara, tetapi kami punya hak untuk melakukan penilaian secara internal dan melakukan komunikasi kepada organisasi yang kami khawatirkan bisa melakukan hal tersebut. Dan itu telah kami lakukan dan akan terus kami lakukan ke depannya. Baik, Mas Emil, kami paham sekali waktu Anda terbatas karena akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tapi terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Sutioso, Mas Emil Dardak. senior saya, terima kasih, Pak Septa. Baik, saya bergeser ke Bang Yos. Bang Yos, kalau kita lihat belakangan ini memang viral begitu ya di media sosial, di mana ada salah satu prajurit Kopassus yang kemudian ini fotonya begitu ya, ini beredar luas di media sosial bersama dengan tokoh salah satu ormas yang bermasalah, kita sebut seperti itu. Ini Anda selaku mantan anggota Kopassus ini seperti apa menanggapi hal ini, Bang Yos? Ya, sebelumnya saya ingin menambahin apa yang disampaikan Mas Emil tadi ya, Wagub Jatim gitu. Ya, jadi memang ya aparat ya, apakah pemerintah daerah, apa itu aparat keamanan Polda maupun Kodam itu memang harus ada reward and punishment gitu kepada ormas-ormas ini gitu kan. Ormas yang kita bisa bina membantu ya saat musibah banjir misalnya kan, menyalurkan logistik, membantu orang-orang yang harus dievakuasi, ya itu kan kita harus kasih reward gitu.
Tapi sebaliknya saat mereka melanggar ketentuan umum, terutama juga undang-undang ketertiban, keamanan masyarakat, ya harus ditindak secara jelas. Kalau itu oknum di sebuah organisasi. Tetapi juga harus di tingkat pusatnya harus kita pelajari gitu. Kalau anggotanya ya bertindak yang sama di berbagai tempat, di berbagai provinsi, kabupaten, kota misalnya, ya perlu dievaluasi kan. Mungkin teguran dulu secara tertulis gitu kan, sekian kali, habis itu kalau perlu dia harus dibubarkan. Kalau terus-terusan kayak begitu yang meresahkan masyarakat, itu kan bantu itu. Nah, sampailah saya menjelaskan ya, Tiara ya, tentang foto yang beredar secara viral itu, saya pun kaget itu melihatnya beredar ya. Jadi saya yakini prajurit-prajurit yang foto-foto itu adalah kelahiran tahun 2000-an ya. Jadi umurnya antara 20-25 kan, dia tidak mengerti sejarah tentang yang bersangkutan gitu, sebut aja begitu ya. Nah jadi yang bersangkutan itu saat operasi Seroja tim-tim itu menjadi TBO ya. TBO itu singkatan tenaga bantuan operasi gitu. Jadi tentara itu selalu menggunakan TBO di daerah tempat dia operasi gitu kan. Kalau dia harus bergerak dari satu tempat ke tempat lain ya, harus membawa logistik dan perlengkapan militernya gitu kan, harus dibantu orang kan. Nah, itu biasanya adalah pemuda-pemuda setempat yang direkrut. Seperti saya pernah ke Kalbar juga begitu, waktu di tim-tim juga begitu, waktu saya di Aceh juga begitu, udah biasa lah gitu kan. Nah saat sudah sudah berintegrasi antara tim-tim Indonesia. Nah yang bersangkutan ini ke Jakarta gitu kan. Dan terus seperti sudah menyatu hidup di sinilah sampai menjadi orang terkenal di Tanah Abang dulu ya. Saat saya Panglima, ya jujur saja saya menertibkan bukan dia aja ya, tapi juga kelompok-kelompok yang saya tertibkan. Ada seperti markas yang sangat lengkap gitu ya, itu memang saya robohkan semua itu karena itu menyalahi ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang ada gitu. Jadi sekali lagi anak-anak ini mungkin tidak tahu latar belakang semua itu, ngertinya ini adalah figur terkenal, dia ingin foto-foto gitu ya. Baik. Tetapi untuk senior-senior seperti saya ini memang jadi kaget itu kan, gitu ya. Baik, jadi apa yang seharusnya mungkin karena situasinya mungkin sudah berbeda begitu ya dengan saat ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing daerah atau bahkan pemerintah pusat begitu untuk menjalin komunikasi setidaknya dengan para ormas dan juga mengantisipasi adanya oknum-oknum yang berada di dalam ormas tersebut, Bang Yos? Jadi ya, oknum-oknum itu bukan ormas itu sendiri, di Pemda, di aparat juga selalu saja ada oknum itu yang berkolaborasi dengan dia kan. Misalnya sama-sama malak tempat hiburan bersama-sama itu juga ada kayak gitu. Jadi memang kita sebagai aparat itu harus teliti betul lah melihat tingkah laku anak buah kita masing-masing itu juga harus dan ini sekali lagi oknum dan harus ditindak. Seperti saya katakan tadi ada reward and punishment, yang bekerja bagus kita puji, kita beri promosi mungkin, tapi yang jelek yang mencemarkan nama satuan atau organisasi pemerintah juga harus ditindak gitu aja menurut saya sih. Jangan dibiarkan terus-terusan kayak begitu gitu. Baik, terima kasih Bang Yos. Kami dan juga sekali lagi kalau aku boleh nitip silakan. Sekali lagi bukan saja ditertibkan, mumpung direvisi gitu sekaligus lah ya. Kegiatan yang nggak benar itu udah pastilah kita udah belajar banyak selama ini kan. Tapi cara berpakaian mereka itu loh, gitu loh. Seperti saya contohkan tadi, setengah mati, banyak orang itu mati karena latihan komando, tapi baretnya langsung dipakai aja ormas-ormas itu. Saya sungguh tidak rela melihatnya gitu kan. Saya rasa prajurit-prajurit komando yang lain sama seperti saya lah hatinya gitu. Terima kasih Tiara. Baik, tentu ini juga menjadi sorotan. Nanti saya akan juga diskusi begitu ya dengan sosiolog apa yang kemudian ini menjadi pemicu begitu ya permasalahan-permasalahan, tindakan-tindakan berangkat dari tadi yang sudah disinggung oleh Bang Yos begitu ya, seragam yang kemudian ini menyerupai TNI begitu ya Mas Septa ya. Terima kasih Bang Yos, kami paham juga bahwa Anda setelah ini masih harus melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Terima kasih sekali sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, dan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami hadirkan pemirsa usai jeda berikut ini.